Baik, kita lanjutkan belajar menggambar kita dengan AutoCAD. Kali ini kita bicara tentang penggunaan perintah extrude dan regen, kemudian array, trim, fillet, dan chamfer, kemudian report. Nah, yang pertama extrude. Extrude itu digunakan untuk mengubah suatu kurva tertutup menjadi menebal. Nah, misalnya langsung kita kerjakan. Contohnya ini sebuah bujur sangkar persegi panjang ya. Nah, ini kemudian kita berikan ketebalannya objek ini. Kita ketik extrude ya, extrude di command line. Kemudian kita pilih objeknya yang mau kita extrude. Kemudian jangan lupa kita enter. Nah, kemudian ini berapa ketinggian atau ketebalannya ya. Kalau ini kelihatan ketinggian. Nah, ini ketebalan objeknya berapa gitu. Mungkin 150. Nah, ini ya. Itu penggunaan extrude. Nah, extrude yang harus kita ingat, dia harus kurva tertutup. Misalnya Anda punya garis seperti ini. Jangan lupa ini bersentuhan apabila muncul tanda endpoint atau warna orange. Kemudian kita enter. Nah, ini kalau kita lihat merupakan kurva tertutup. Kelihatannya kurva tertutup. Tetapi ini sebenarnya bukan kurva tertutup. Ini terdiri dari 3 garis. Ini 1, 2, 3. Ini 3 garis yang terpisah. Nah, kalau ini mode extrude tidak bisa. Jadi kita harus menyatukan ketiga objek ini menjadi satu kurva tertutup. Caranya di draw ada pilihan region. Nah, ini region. Nah, ini kita jadikan satu kurva tertutup. Nah, kita pilih objeknya, kemudian kita enter. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sekarang objek ini dari 3 garis menjadi satu objek ya, kurva tertutup. Nah, setelah bisa menjadi kurva tertutup baru bisa kita extrude. Kita tebalkan atau kita tebalkan objek ini seperti perintahnya tadi. Nah, ini ya. Misalnya ketinggiannya atau ketebalannya 140. Nah, ini ya untuk extrude. Nah, sekarang apabila kita ingin membuat atau menebalkan suatu objek, nah tetapi dia memiliki kemiringan tertentu, ya ini ya objeknya. Coba ini objeknya. Nah, ini objeknya memiliki ketebalan dan miring gitu. Nah, kita ketik perintah extrude untuk menebalkan objek ini. Ya, nah ini kita pilih objeknya, kemudian kita enter. Nah, di sini ada specify height of extrusion or di sini ada pilihan direction, path, taper, angle. Nah, ini kalau sekiranya objek ini ketinggiannya itu memiliki kemiringan tertentu, ya kita ketik di sini taper angle ya, kita ketik T, huruf T. Nah, kira-kira objek ini kemiringannya berapa derajat? Misalnya objeknya miring 20 derajat. Ya. Nah, kemudian ketinggiannya berapa? Nah, 120 derajat. 120 ketinggiannya, ketebalannya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, ini kan objeknya ditebalkan, ada ketinggiannya tetapi miring ya, sebesar 20 derajat. Oke, itu penggunaan extrude dan regen ya, penggunaan extrude dan regen. Oke, berikutnya kita belajar menggunakan perintah array, trim, fillet, dan chamfer.
array digunakan untuk menggandakan objek. Ya, ini kita coba view-nya kita ganti dulu tampak top, tampak dari atas ya seperti ini. Nah, ini misalnya kita punya objek lingkaran. Ya. Kemudian kita ingin mengcopy objek ini, ya. Kita menggunakan perintah array, modify array. Nah, keluar kotak dialog seperti ini. Kemudian kita pilih objeknya, select object. Ini objeknya. Kemudian kita enter. Kemudian bentuk hasil kopiannya itu apakah persegi atau melingkar ya, polar ya. Nah, kalau polar kita pilih polar. Nah, kita pilih titik pusatnya, center point-nya. Kira-kira kalau objek ini kita copy, nanti dia akan berada di patokan mana? Misalnya di sini. Kita pilih di sini sebagai patokannya. Kemudian berapa banyak item yang mau kita copy? 4 apa 5 ya. Oke, kita langsung oke. Nah, ini hasilnya. Jadi objek yang ini satu ini kita copy menjadi objek yang seperti ini. Oke, itu untuk array. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan trim. Trim itu berfungsi untuk menghilangkan garis atau objek yang tidak diperlukan. Nah, ini misalnya kita lanjutkan modify, kemudian kita trim. Kita trim, kita blok semua objek yang mau kita trim. Ya, kemudian kita pilih mana yang mau kita buang objeknya ya. Ya. Nah, tadi setelah dipilih objeknya jangan lupa di enter ya. Kemudian tinggal setelah di enter kita tinggal pilih mana bagian-bagian yang mau kita buang. Ya. Oke. Ini. Ya, seperti itu untuk membuang objek ya. Ya, menggunakan ya, instruksi trim ya, modify, kemudian kita trim, kemudian kita pilih objeknya. Ya. Kemudian kita enter, kemudian kita pilih mana titik-titiknya. Modify, kemudian trim, kita pilih objeknya, kemudian kita enter, kemudian yang mana yang mau dibuang. Ya, jadi yang dibuang berdasarkan perpotongan ya. Ya, kalau sudah jadi, ya. Nah ini kira-kira hasilnya. Itu menggunakan trim. Kemudian menggunakan fillet. Fillet itu apabila ini melengkung ya. Jadi kita satukan dulu ini objeknya untuk fillet di mana sudut-sudutnya itu melengkung. Ini kita satukan dulu objeknya, kita pilih tadi modify, kemudian draw ya. Draw, kemudian kita pilih region agar ini garis-garis ini menjadi satu kesatuan. Ya, menjadi satu kesatuan.
Kemudian view-nya kita ganti dulu menjadi isometrik seperti ini. Kemudian kita extrude, kita kasih ketebalan objeknya. Nah ini, oke, ini objeknya, kita kasih ketebalan seperti ini. Kemudian objek ini kita kasih fillet ya. Fillet agar pinggir-pinggirnya sudutnya menjadi melengkung. Ya, caranya kita ketik fillet di modify, ini ada fillet ya. Nah, ini ada fillet. Kemudian kita pilih objeknya. Kemudian kita enter ya. Kita pilih objek, select objek. Kita enter. Mungkin untuk fillet kita gunakan objek yang lebih sederhana aja ya. Kita gunakan kotak dulu. Ya ini, kemudian coba kita gunakan modify fillet. Nah, mana objek yang mau kita fillet, sisi yang mana sudutnya ini jadi nanti melengkung. Nah, kemudian kita ketikkan berapa jari-jarinya, lengkungannya. Misalnya kita kasih 20 ya. Nah, kemudian kita pilih sudutnya, kembali kita pilih sudut yang tadi. Setelah kita pilih, kita klik, kemudian kita enter. Nah, ini objeknya. Jadi pada sudut ini ada lengkungan dengan jari-jari 20 satuan. Nah, kita ulangi lagi, modify, fillet, pilih objek yang mau difillet. Nah, kemudian jari-jarinya berapa? 20, ya kita ketik 20. Kemudian kita tunjuk lagi sudutnya tadi yang mau difillet. Kemudian sesudah kita klik, kita enter. Nah, jadi begini. Nah, jadi kalau kita lihat objek kita ini, ya bentuknya jadi seperti ini ya. Oke, ya, udah melengkung. Oke, itu penggunaan fillet membuat objek menjadi melengkung ya. Baik, berikutnya penggunaan chamfer. Kalau tadi sudutnya itu melengkung, kalau ini sudutnya itu tirus ya, ada kemiringannya. Misalnya ini kita coba ya langsung ya, modify, kemudian chamfer. Apa yang mau kita chamfer? Sudut ini mau kita chamfer. Atau sudut ini kita chamfer ya. Yang mana, yang ini aja ya. Oke, kita chamfer. Kemudian kita enter ya. Kemudian kita tentukan titiknya. Jarak ini kemari berapa kira-kira? Ini ke sini ya, ini berapa kira-kira? Mungkin kita tulis 30. Kemudian kita enter. Ya, kemudian sudut ini kemari misalnya berapa? 50 ya. Kemudian kita enter. Kemudian kita pilih, kita tunjuk sudut yang tadi sekali lagi. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya. Ini chamfer ya. Ada kemiringan di pojokan itu. Ya, kita ulangi sekali lagi, modify chamfer. Sudut ini kita chamfer.
ya. Kemudian kita enter. Kita tunjukkan jaraknya dari sini berapa, misalnya ini 20. Oke. Kita enter, kemudian jarak dari sini ke sini berapa? Ini misalnya 20 juga. Kita enter, kemudian kita pilih sudut yang tadi yang mau kita chamfer. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, itu penggunaan chamfer. Baik, berikutnya adalah penggunaan revolve. Revolve itu digunakan untuk objek berbentuk silindris dengan cara memutar kurva tertutup. Ya, coba kita buat dulu objeknya, view-nya kita buat tanpa atas dulu biar lebih mudah ya. Kita akan membuat sebuah objek berupa silindris. Ya, ini dikira-kira saja. Oke, ini ada objek. Nah, kita lihat objek ini dia masih garis yang terpisah-pisah. Jadi kita rejim dulu biar menjadi satu kesatuan agar bisa nanti bisa di revolve ya, diputer. Ya, kita regen dulu biar jadi satu-satu kesatuan. Oke, ya ini objeknya menjadi satu-satu kesatuan. Nah, sekarang coba kita view-nya kita ganti as isometric. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita masukkan perintah revolve. Kemudian select objek yang mau di revolve ini. Nah, kemudian tentukan aksisnya, titik aksisnya di mana objeknya ini mau kita putar. Ya, kita pilih titik aksisnya. Misalnya ini sumbunya, sumbu untuk diputar. Kemudian berapa derajat? 360 derajat kita putar, langsung enter. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat visualnya ya seperti ini. Nah, jadi diputar ya. Oke, untuk revolve saya coba lagi contoh yang lain. Nah, ini objeknya. Kemudian kita region dulu biar menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang kita revolve ya, 3D view-nya kita buat isometric ya. Nah, kita buat perintah revolve. Ya, ini objek ini mau kita revolve. Enter, dipilih objeknya, kemudian enter, kemudian kita pilih sumbunya. Ya, kemudian kita enter. Nah, ini jadinya seperti ini. Ya. Kalau secara visual ya kita lihat, ya seperti ini kira-kira objeknya. Nah, objeknya, ya. Oke, kalau kita lihat ini dia objeknya, ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu gunanya revolve ya untuk membuat bentuk silindris dengan cara memutar berdasarkan sumbu tertentu. Baik, demikian untuk